Shalom, kita ada di ujung daripada tahun ini. Sebuah tahun yang Tuhan berikan begitu banyak keajaiban, begitu banyak berkat, begitu banyak kemuliaan, begitu banyak kesempatan. Ada begitu banyak orang yang berkata, Bu, tahun ini bukan tahun yang baik. Kita mungkin berkata, ini tahun saya kehilangan sesuatu. Tapi saya berkata, kalau kita ada sampai detik hari ini, itu adalah tahun anugerah. Itu adalah tahun kemuliaan. Itu adalah tahun di mana Tuhan berjalan bersama kita. Bukankah itu yang paling baik? Di mana Tuhan berjalan bersama kita. Sepanjang tahun setia. Sepanjang tahun Tuhan sungguh-sungguh. Apapun kita di bawah atau kita di atas, Tuhan ada di situ. Dan itulah yang membuat kita akan selalu menikmati. Saya mau berkata, biarlah tahun ini ada cerita sangat banyak antara kita dan Tuhan. Ada banyak orang yang menganggap bahwa setiap hari dalam hidupnya adalah sesuatu hal yang biasa. Tapi buat saya, setiap hari ada cerita antara kita dengan Tuhan. Setiap hari ada kesaksian antara kita dan Tuhan. Itu yang akan membuat kita setiap hari exciting, semangat. Dan kita akan siap menghadapi tahun depan. Apa yang harus kita buat menghadapi akhir tahun? Saya bacakan sebuah ayat di dalam Yoel 1 ayat 14. Ayatnya berkata, adakan puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Maklumkanlah untuk seluruh penduduk. Untuk seluruh keluarga. Biar semua penduduk dan seluruh keluarga datang menghadap kepada Tuhan. Dan berteriaklah kepada Tuhan. Saudara, ini sebuah ayat yang sangat spesial. Dan menurut saya ini adalah ayat saudara untuk akhir tahun. Yang pertama adalah baik kalau di akhir tahun kita ambil puasa. Mungkin 2-3 hari saudara. Dan kita mulai ambil puasa dari apa? Dari YouTube. Ambil puasa dari semua sosmed. Ambil puasa dari semua hal-hal yang negatif. Semua kemarahan. Ambil puasa dari khawatir. Ambil puasa dari saudara iri. Tapi kita mulai duduk diam di hadapan Tuhan. Mulai tanya, Tuhan, apa yang aku harus siapkan untuk menghadapi tahun depan? Apa yang aku harus bereskan untuk menghadapi tahun depan? Apa yang aku harus kerjakan untuk menghadapi tahun depan? Dan apa yang aku harus tangkap dari hatimu untuk berjalan bersamamu tahun depan? Ambil puasa saudara. Karena ini akan menentukan apa yang akan kita alami tahun depan. Saudara, setiap awal tahun dan akhir tahun saya akan mengambil waktu-waktu seperti itu. Di tahun lalu, di akhir tahun Tuhan berkata bahwa tahun ini di tanggal 7 Juni Tuhan mau saya pergi 1 kapal. Dan hari itu saudara saya mulai menyiapkan segalanya. Dan luar biasa dalam waktu yang sangat singkat Tuhan genapi. Kami benar-benar 1 kapal. Kami pergi saudara dari Surabaya ke Kalimantan dan kemudian kembali lagi ke Tanjung Priok. Sekali lagi itu hal-hal yang luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa. Kami berdoa saudara menahan semua tsunami, menahan segala sesuatu yang di laut. Kita tahu laut bisa banyak sekali terjadi. Seringkali penyelundupan, seringkali narkoba, seringkali jalur-jalur bahkan perdagangan manusia lewat laut, tidak lewat udara. Saudara, kemudian apalagi semua fiber optik, semua adanya di laut. Semua tsunami dan bahaya kehancuran megatrust adanya di laut. Dan semua saudara yang positif termasuk minyak juga adanya di laut. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah mempersiapkan saudara di akhir tahun untuk sebuah tahun yang di depan. Dan begitu kami melakukan, kami mendapat begitu banyak jarahan. Saudara, tahun ini kami menikmati 9 ton saudara ikan berdatangan. Dan kami benar-benar 3 bulan pesta ikan. Kami masak dalam segala macam karena Tuhan sungguh-sungguh melimpahi kami. Selesai perang itu belum selesai. Kami mendapat jarahan lagi saudara. 9 ton daging dan 4 tonnya wagyu. Kami benar-benar berpesta dengan semua yang baik yang Tuhan berikan buat kami. Saudara, kalau setiap tahun kita berjalan bersama Tuhan, maka setiap tahun ada cerita yang ajaib. Setiap tahun ada kemuliaan.
Tapi karena itulah di akhir tahun sangat menentukan. Di akhir tahun waktunya saudara. Jangan transaksional dengan Tuhan. Saudara, apa itu transaksional? Sudah bilang begini, kalau Tuhan berkati, maka saya akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan kasih jodoh, maka saya akan sungguh-sungguh berdoa. Kalau Tuhan kasih uang, maka saya kasih perpuluhan. Itu transaksional. Saudara, dan orang yang transaksional sama Tuhan tidak akan dapat apa-apa. Saudara, yang kedua, jangan hadapi dan masuki tahun baru dengan ketakutan. Dengan semua beban yang tahun ini saudara lewati. Mungkin saudara masuki dengan hutang. Saudara masuki dengan ketakutan. Saudara masuki dengan iri. Saudara masuki dengan kutuk-kutuk. Maka saudara tahun depan akan menjadi tahun kekalahan, bukan tahun kemenangan. Karena itu di ujung tahun, seperti ayat yang saya katakan, mari ambil waktu dan bereskan semuanya kepada Tuhan. Saudara, ayat yang gak cuma itu. Tuhan berkata, kumpulkan satu bangsa. Bahkan kumpulkan satu keluarga. Untuk apa? Menyembah dan berteriak kepada Tuhan. Saudara, saat kau berteriak kepada Tuhan, saat engkau menyembah, tidak ada yang tidak mungkin. Saya selalu berkata, apapun persoalanmu, jangan curhat di sosmed. Malu-maluin. Kalau anak Tuhan bilang gini, tak kuat lagi, ya, hidupnya begitu sepi. Aduh saudara, orang paling kasih apa? Tanda ikut nangis. Dan tidak terjadi apa-apa. Dan orang bahkan berkata, oh maaf, jangan dekat-dekat sama dia. Kalau dekat-dekat sama dia, bentar lagi dicurhatin, bentar lagi dipinjemin duit. Tapi kalau saudara pakai sosmed, pakai saudara setiap hidup untuk bersaksi. Untuk menceritakan tentang Tuhan. Menceritakan dahsyatnya Tuhan. Semua orang akan mendekat kepadamu. Tetapi kita boleh berteriak kepada Tuhan. Setiap kali saya butuh uang. Setiap kali saya butuh sesuatu. Saya tidak pernah berteriak kepada manusia. Saya berteriak kepada Tuhan. Dan dia Tuhan yang memberikan lebih dari apa yang pernah saya bayangkan. Dia memberikan semua the best. Dia memberikan semua beyond the limit. Saudara, bahkan mimpi terliar saya, Tuhan selalu memberikan lebih dari itu. Sekali lagi, ini hari-hari, mari kumpulkan sekeluarga. Tujuannya apa? Unity. Karena pada waktu keluarga unity, itu kekuatan untuk menghadapi tahun depan. Mari kita saling minta maaf. Mungkin tahun ini kita melukai tanpa sadar. Mungkin kita mengecewakan. Mungkin kesibukan memisahkan kita. Tapi pada waktu kita bersama-sama bergandeng tangan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Membereskan kutuk-kutuk. Dan berteriak untuk tahun depan. Saudara, berteriak juga apa? Deklarasi. Karena ayat yang berkata apa yang kau katakan. Itu yang Tuhan buat. Saudara, berteriak juga apa? Perang. Karena Tuhan berkata, usir iblis. Saudara, biar tahun depan menjadi tahun kemenangan buat setiap kita. Sekali lagi, apalagi yang kita harus buat? Tetapkan apa yang akan terjadi tahun depan. Saudara berkata, kita bukan Tuhan. Bagaimana kita bisa menetapkan? Alkitab berkata, saudara dipanggil untuk mengendalikan segala sesuatu. Saudara diberi kuasa dan otoritas. Dan waktunya, mari tetapkan. Saya sering kali berkata bahwa tidak ada hujan. Dan benar tidak ada hujan. Saudara, dan ketika saya berkata ini hari-hari, saya butuh cuaca. Hari itu kami pergi saudara ke satu tempat. Dan menurut ramalan cuaca, saudara, akan terjadi badai. Padahal kami mau pergi doling, doa keliling dan ke tempat-tempat terbuka. Dan Tuhan berkata, tetapkan. Saudara, itu ramalan terus. Saya hari itu pergi bersama keluarga, perang, doa. Tapi juga mau berlibur ke Jepang. Ramalannya akan ada badai, bahkan ada gempa bumi. Saudara, bahkan akan ada cuaca yang sangat tidak baik selama di Jepang. Kemudian dikatakan hari-hari itu saudara suhu akan sampai 4 derajat. Tetapi kami berkata tidak. Kami minta suhu 15 karena itu suhu yang paling enak buat main di Disneyland dan sebagainya. Kami minta tidak ada hujan.
Dan kami minta tidak ada angin yang keras, tidak ada badai, apalagi gempa bumi. Dan selama kami pergi, semuanya terjadi seperti yang kami katakan. Sampai suhu 17, sampai semua orang berkata semua ramalan salah total. Tidak ada hujan satu tetes pun. Ya, karena kita berkuasa. Sekali lagi, tutup akhir tahun ini dengan puasa, membereskan unity, berteriak kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.